selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau pimpin doa untuk pagi hari ini? Saya, Ibu. Saya mau pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks dan bereksplorasi dengan benda-benda di sekitar, siswa dapat menjelaskan sumber bunyi dalam bentuk tulisan. Dan tujuan yang kedua, dengan bereksplorasi dengan benda-benda di sekitar, siswa dapat membandingkan bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Dan tujuan yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, materi kali ini kita membahas tentang kesatuan dan persatuan. Apakah ada dari kalian yang pernah mendengar kata-kata tersebut? Kesatuan dan persatuan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap negara, termasuk negara Indonesia. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sebuah negara akan mudah hancur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan atau ikatan atau kumpulan yang beberapa bagiannya sudah bersatu. Sementara pengertian kesatuan berarti perihal satu atau sifatnya tunggal bersifat satuan. Baik anak-anak, ada satu permainan yang akan kita mainkan pada hari ini. Tetapi sebelum kita main, Ibu minta untuk anak-anak membentuk dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalau sudah membentuk kelompok, setiap ketua dari masing-masing kelompok silakan maju untuk Ibu berikan satu kertas. Oke, baik, Ibu sudah bagikan satu kertas lembar untuk setiap ketua masing-masing kelompok. Dan Ibu minta untuk seluruh anggota kelompok untuk menuliskan satu pertanyaan masing-masing. Dan kemudian kertas tersebut kembalikan ke Ibu dan Ibu akan menggunting setiap pertanyaan tersebut dan buat dalam bentuk undian. Dan kemudian pertanyaan tersebut nanti akan digunakan untuk menjawab. Anak-anak, Ibu mempunyai bola. Permainan ini menggunakan bola dari kertas. Cara mainnya nanti Ibu nyalakan musik dan sambil mengoffer atau melem kepada teman-teman yang di samping. Saling mengoffer. Kemudian ketika musiknya mati, kertas bola atau bola kertas ini berhenti di satu orang tersebut yang akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dalam bentuk undian tadi. Apabila sudah selesai menjawab, permainan akan dilanjutkan kembali dengan menghidupkan musik. Dan apabila musiknya mati, orang yang memegang bola tersebut akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang ada dalam undian. Nah, permainannya kita mulai dari Ibu yang pertama. Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai kesatuan dan persatuan. Oke, anggap saja Ibu orang pertama yang mendapatkan bola tersebut. Oke, kita langsung masuk dalam permainannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan. Maka dari itu, Indonesia memerlukan yang namanya kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan dalam keberagaman Indonesia yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agama, suku, budaya, sosial, ekonomi, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Oke, kita lanjut untuk bermainnya. Musik dimulai. Oke, karena lagunya sudah mati, jadi wajib untuk mengambil satu undian. Oke,
dibuka kertasnya dan baca soal dan juga menjawabnya. Oke. Soal yang saya dapat adalah sikap yang harus kita lakukan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah untuk tidak membeda-bedakan dalam teman. Soal yang saya dapat adalah sikap apa yang harus dilakukan supaya persatuan dan kesatuan bangsa yang penuh keberagaman tetap terjaga adalah bergaul dengan teman tanpa memandang asal, suku maupun agamanya, Ibu. Soalnya sikap kita jika ada teman yang berbeda agama sedang beribadah, apa yang harus kita lakukan? Sikap kita yaitu menghormati agama teman kita dan tidak mengganggu yang teman kita sedang berdoa. Soal yang terakhir adalah arti dari simbol Bhinneka Tunggal Ika adalah artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, Ibu. Oke anak-anak, permainannya telah selesai dan Ibu akan menunjukkan satu video yang telah Ibu buat untuk anak-anak lihat. Ini videonya. Sekarang, mari kita mulai pembelajarannya. Ini kita masih belajar tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materi yang akan kita ini yaitu mengenai sifat-sifat bunyi serta kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Ini dengan baik ya. Materi yaitu mengenai sifat-sifat bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati bunyi dengan beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan terdengar oleh telinga. Contohnya yaitu bunyi gitar, bunyi gong, dan pukulan pada besi. Semua ini merupakan contoh dari sumber bunyi. Apakah sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bagaimana bunyi dapat kita dengar? Cara benda menghasilkan bunyi yaitu seperti ini. Perhatikan gambar kakak dan adik tersebut. Kakak dan adik terlihat sedang bermain menggunakan kaleng dan tali yang dibuat seperti telepon. Suara kakak akan menyebabkan kaleng dan senar bergetar. Kemudian, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Lalu, udara akan merambatkan bunyi sampai ke telinga kita. Sehingga, saat itulah kita akan mendengar bunyi atau suara. Sekarang, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan biasanya diibaratkan seperti sapu lidi. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Jawabannya adalah tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan
satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang sangat besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan lain-lain menjadi satu kebulatan yang utuh.